warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam kajian ini saya diberi tema pokok bahasan oleh Ustaz Rafiqi, mengenal ciri-ciri manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya keren ya. Keren. Tadi jam 2 siang Ustaz Rafiqi telepon saya. Judulnya cukup gawat. Menurut istilah syar'i, manhaj ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran ilmiah melalui proses penelusuran sanad ilmu-ilmu Islam dengan alur riwayat yang benar yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ulama generasi sekarang, para ulama terdahulu, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, hingga akhirnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, manhaj yang tepat akan mengantarkan seorang muslim kepada tuntunan yang benar
tentang ibadah, muamalah, dan akhlak. Jika seorang belajar agama tidak didasari dengan manhaj yang tepat, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul fikih, usul tafsir, dan lain sebagainya. Itu pengertian manhaj. Kemudian disambung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara bahasa berasal dari kata ahlun. Ahlun, sunnah, dan jamaah. Ada 3 kata. Ahlun artinya keluarga. Ahli, ahlun itu ahli, keluarga, golongan, dan pengikut. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu artinya pengikut, jamaah, golongan. Sunnah berarti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jamaah yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlun, ahli, kelompok, golongan. Sunnah itu bisa ucapan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bisa takrir Nabi, ketetapan Nabi. Jadi sunnah itu ada dibagi 3. Ada perkataan, ada qaul Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan Nabi, fi'liyah, perbuatan, tindakan. Dan yang ketiga, takrir, ketetapan. Jadi ada sahabat yang memberikan sesuatu kepada Nabi, usul, kalau itu menjadikan Nabi setuju, itu namanya takrir, ketetapan Nabi. Sama dengan ketika ada seorang sholat berjamaah, ketika Nabi bangkit dari ruku' ke i'tidal, Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Terus sahabat yang ada di belakangnya mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai Nabi sholat, Nabi bertanya, siapa yang baca doa tadi? Ketakutan, takut salah, takut keliru, diam, tidak ada yang jawab. Ayo, siapa yang mengatakan doa tadi? Akhirnya ketiga kali sampai saya, ya Rasulullah. Kata Nabi, 19 malaikat berburu mencatat doa yang kamu baca. Itu menjadi takrir, ketetapan dari Nabi. Kemudian, jadi kalau ada disebut manhaj salaf, ya, itu artinya salaf itu artinya ulama terdahulu. Ada ulama kemudian namanya ulama khalaf. Ulama kemudian. Kalau ulama salaf, ulama terdahulu seperti para sahabat. Itu ulama salaf. Saya akan membawa perkataan
tabi'in yang cukup masyhur, cukup terkenal pada zamannya, itu namanya Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban, wal khalisu ay yakuna lillahi was sawabu ay yakuna ala sunnah. Ini perkataan seorang tabi'in Fudail bin Iyad. Artinya, sesungguhnya amalan itu jika dilakukan dengan ikhlas, tetapi dengan cara tidak shawab, maka ia tidak diterima. Sebaliknya, jika dilakukan dengan shawab tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima sampai ada keikhlasan dan kebenaran. Shawab itu benar. Adapun maksud ikhlas adalah dilakukan karena Allah, dan maksud shawab adalah menurut sunnah Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata seorang tabi'in yang cukup terkenal pada zamannya, cukup masyhur, namanya Fudail bin Iyad, amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melalui dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah harus ikhlas. Dalam Quran itu disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, dan aku diperintah untuk melakukan ibadah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Yang kedua, dengan shawab, dengan benar, ittiba kepada Rasulullah. Dan dua syaratnya. Ikhlas tapi tidak ittiba Rasul, ditolak ibadahnya. Ittiba kepada Rasul tapi tidak ikhlas, juga tertolak. Maka dua-duanya menjadi prasyarat mutlak ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada keikhlasan dan ada kebenaran. Kebenaran itu artinya ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ikrar kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi tidak boleh lagi syahadat kita cuma dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua syahadat kita. Kalau syahadat kita dua, tetap tadi berlaku. Ikhlas karena Allah, dua ittiba Rasulullah. Jadi siapapun yang melakukan ibadah, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, kalau dua syarat itu dipenuhi, insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah ada
Apakah ada perintah Allah untuk mengikuti manhaj Rasulullah? Untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Banyak. Di Al-Quran ayatnya bertebaran. Satu, Quran surah Al-Ahzab ayat berapa? Ustaz, ayat berapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Akotnya itu akot taukid. Sungguh-sungguh, benar-benar di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Ada contoh teladan terbaik, is the best. Yang pantas untuk kita ikuti, untuk kita patuhi, untuk kita laksanakan. Itu perintah. Ikut siapa? Ikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Itu contoh pertama. Bahwa perintah Allah itu supaya ikut siapa? Rasulullah. Yang kedua, Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan, ya, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, ya. Qul, sampaikan Muhammad, ya. Jadi saya bilang Muhammad, bernikmat Muhammad tadi. Karena mengikuti ayat ini, alur ayat ini. Bapak Imam Muhammad tadi kan menjadi ini. Maaf, mengikuti alurnya ayat ya. Kadang-kadang itu dipersoalkan kan, kadang-kadang kalau tak baca Sayyidina. Kenapa tadi adzan itu bapak yang muadzin adzan kok ketika asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul, maka ada Sayyidina. Maknanya menggapi. Kul, sampaikan Muhammad kepada umatmu, kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semua benar-benar cinta kepada Allah. Ini pasarannya. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya satu, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah aku, kata Nabi. Jadi perintah Allah kepada Rasulullah disuruh sampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, syarat satu, ikutilah aku. Aku siapa? Rasulullah. Ada dua keuntungan besar. Ada keuntungan yang sangat besar jika kita ikut Rasulullah atas perintah siapa? Allah. Apa keuntungannya? Kalau kita fattabi'uni, ikut Rasul, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepadamu. Ya. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ikut Nabi ada dua keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama yuhibbukumullah, Allah bakal cinta dan suka kepada kita. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, dipastikan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang menyatakan? Allah. Pak kita berjanji di firman Allah. Katanya kita ini percaya bahwa Al-Quran itu firman Allah. Kalau ikut selain Nabi, tidak dapat dua keuntungan itu. Tidak dapat dua keuntungan. Contoh, bapak ibu masuk ke masjid, melangkahkan kaki kanan lebih dahulu, berdoa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Dapat pahala. Kenapa? Ikut Rasul. Bapak keluar dari masjid, kaki mana yang didahulukan? Kaki kiri. Membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dapat pahala. Begitu keluar dari masjid, bapak, ibu pakai sandal dengan sandal yang kanan lebih dahulu, dapat pahala. Kenapa? Ikut sunnah. Bapak, ibu keluar dari masjid, kaki kanan didahulukan, kemudian kaki kiri masuk ke dalam sandal, dapat pahala. Sekecil apapun, kalau sunnah Nabi pasti dapat pahala. Sama dengan sebentar lagi Ramadan. Kata Nabi, orang berbuka puasa itu kalau ada harus berbuka dengan kurma. Baik kurma kering maupun kurma basah. Kalau tidak ada, cukup air. Cukup air. Pak, katanya kalau tidak ada kurma, yang penting ada buah-buahan yang manis yang tidak dimasak oleh api. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Makan kurma 1, 2, paling banyak 3. Pokoknya kencing. Mau saya lekor Pak, mau saya lekor supaya. Kalau saya buka kolak. Setelah itu minum air. Kalau tidak ada kurma, cukup minum air, dapat pahala. Mandi dengan tadar korma, tapi berkolak langsung gitu. Tak boleh genjer. Karena bukan sunnah. Sekecil apapun kalau sudah dapat pahala. Dua ayat kan sudah disampaikan. Tadi surah Al-Ahzab ayat 21, yang kedua Quran surah Ali Imran ayat 31. Kemudian ayat berikutnya Quran surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fahuduhu, apa-apa yang didatangkan Rasul kepadamu, fahuduhu, kerjakan, laksanakan, lakukan. Perintah siapa? Allah. Quran surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, fantahu, jangan kamu kerjakan. Sederhana kan? Ada perintah lakukan, tidak ada perintah diam. Tidak usah cari-cari. Tidak usah cari-cari. Ada perintah lakukan, tidak ada perintah diam. Lebih selamat diam itu. Quran surah Al-Hasr ayat 7. Mengapa kita diperintah oleh Allah untuk ikut Rasul? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa-apa yang dikatakan Rasul kepadamu itu anil hawa, bukan keluar dari hawa nafsunya sendiri,
bukan keluar dari kemauannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapan perbuatan Nabi dituntun, dibimbing oleh wahyu. Jadi Nabi tidak sembarangan. Apa yang beliau sampaikan pasti yang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang dikatakan Rasul kepadamu itu bukan 'anil hawa, bukan sesuai dengan seleranya sendiri, bukan sesuai dengan nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dituntun, dibimbing oleh wahyu. Makanya oleh Allah supaya ikut Rasul, karena semua ucapan, tindakan, perbuatan Nabi itu dibimbing oleh wahyu, dituntun oleh wahyu. Ada kira-kira orang selain Nabi ucapan dan perbuatan dibimbing oleh wahyu? Yang terakhir, banyak masih ayatnya. Yang terakhir, Quran surah Al-A'raf kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Quran apa? Surat apa Ustaz? Al-Anfal. An-Nisa ya, ayat 79 nih. 70? Ya, An-Nisa betul. Nanti dibuka lagi An-Nisa. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum tidak menggunakan ati'u. Apa maknanya? Maknanya boleh ikut ulil amri kalau ulil amri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Sepanjang ulil amri itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak boleh taat dalam bentuk apapun. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada siapa saja yang sekiranya ketaatan itu akan membawa durhaka kepada Allah. Masa ulil amri serau jurang, nurau jurang. Tak bisa. Lamnya tu lam nahi, lam larangan, haram ikut ulil amri kalau ulil amri itu menyuruh untuk berlaku maksiat. Ucap boleh berhujur. Tak bisa. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kita, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin agama. Tapi kalau kedua pemimpin negara dan pemimpin agama tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, berlaku hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapa saja kalau ketaatan itu akan membawa durhaka, membawa maksiat kepada Allah. Catat itu, tidak boleh. Tidak boleh ketua KPPS Pak Solo Pak, tidak boleh, tidak bisa. Aku nak kedua. Karena kalau pemilihan pilpres atau pileg itu dalam sebuah hadis Bukhari. Nanti saya baca dari situ. Ada 3 orang nanti di akhirat tidak diajak bicara dan tidak disucikan. Mari panjenengan bertamu yang lagi panjenengan. Pangki kita cacai sampai mari. Dia mereka pekil pun tanya. Salah tekang kai.
Yang pertama, orang yang punya air di rumahnya, sementara orang di depan rumahnya sekitar rumah tidak punya air, dia beriin. Ulah tu ibu, mati larang kau. Yang kedua, orang memilih pemimpin karena dibayar. Itu besok di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul kada dia Pak Wali. Iblis haram sholat asar haram. Ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lanjutan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang suatu persoalan, ya, berbeda pendapat di antara kita antara satu yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat tentang suatu persoalan, farudduhu ila Allah war Rasul. Perbedaan itu kembalikan kepada kitab Allah Al-Qur'an dan kitab Nabi Sunnah Rasul. Cuma dua, farudduhu itu kata Ustaz fikih fi'il amar, perintah hu itu kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju ilal Quran war-ruju ilas Sunnah. Tidak ada pilihan lain. Itu perintah Allah. Farudduhu ilallah war Rasul. Bapak, Ibu, dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, tidak pernah akan jumpa kalau fa'in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, maka farudduhu ilal Hambali wal Maliki was Syafi'i wal Hanafi. Tidak akan ditemukan ayat farudduhu ilal Hanafi wal Maliki was Syafi'i wal Hambali. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan kembalikan kepada Imam Hanafi, jangan dikembalikan kepada Imam Maliki, jangan dikembalikan kepada Imam Syafi'i, jangan dikembalikan kepada Imam Hambali, apalagi dikembalikan kepada Imam Kalau ingin belajar kitabnya Imam Hambali namanya Al-Fiqhul Akbar. Kalau ingin mempelajari kitabnya Imam Maliki namanya Al-Muwatta. Kalau ingin mempelajari kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Kalau ingin mempelajari kitabnya Imam Hambali Al-Musnad. Pak Puli Syafi'i ya Pak. Syafi'i ini kan saya kenapa Syafi'i mantan bupati kan? Wah. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Ahmad Syafi'i kan? Dah. Contoh, kalau dikembalikan kepada imam-imam madhab tadi, itu tidak akan sama. Contoh, kunut. Imam Hanafi itu tidak pernah kunut. Karena memang kunut itu dari awal tidak pernah ada, kecuali setelah Nabi mengirimkan beberapa orang qori, ada yang mengatakan 70, ada yang 100 orang qori, orang-orang ahli Al-Quran ke suatu tempat, ternyata semuanya dibunuh. Hanya tinggal satu, kemudian dia kembali melapor kepada, maka Rasulullah itu, ya kan beliau itu kan manusia biasa kan, emosinya tinggi, memuncak. Bayangkan mendidik, menghafalkan Quran, sebut gampang. Ini ngone Pak deh. Memuncak sehingga beliau berkunut mendoakan supaya orang-orang yang membunuh 100 qori itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah ditegur dalam Quran surah Ali Imran ayat 128. Nanti dibuka Qurannya.
Quran surah Ali Imran 1 ditegur Nabi. Muhammad, bukan kewenanganmu, bukan tanggung jawabmu mereka mau diadab atau tidak, itu urusan Allah. Maka setelah dapat teguran ayat itu, Nabi tidak lagi berkunut. Maka Imam Hanafi tidak berkunut sama sampai hidupnya, selama hidup. Kemudian kalau Imam Maliki ini tumbuh di Madinah, besar di Madinah, ahlul Madinah. Beliau kunut, tapi kunutnya silent. Sebelum ruku. Bersih bengalnya laki Imam Malik kunut. Jawab ketemu. Imam Malik ini ngarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Imam Syafi'i itu kunut subuh. Tapi kunut Imam Syafi'i itu rakaat terakhir setelah ruku. Jahar, dinyaringkan. Berseberangan lagi Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i itu kunut betah coba. Bengal ucap betah ke Imam Syafi'i. Mun ke Imam Santoso tak apa panjenengan betah. Yang keempat, Imam Hambali. Imam Hambali ini karena Imam ini kan imam yang terakhir ya dalam sejarah itu. Jadi Imam Hanafi tidak pernah kunut, Imam Maliki kunut tapi sebelum ruku, Imam Syafi'i kunut setelah ruku, maksudnya kunut subuh ya, bukan kunut yang kunut subuh. Kemudian kata Imam Hambali, saya ngambil jalan tengah saja, kata Imam Hambali. Apa jalan tengahnya? Karena kunut itu tidak ada awannya, karena ada ilat, ada sebab, maka Nabi berkunut. Maka saya akan kunut kalau ada masalah seperti Palestina. Itu kunut boleh, tidak apa-apa. Ada COVID seperti kemarin ya, berkunut tidak apa-apa. Berdoa supaya terhindar dari segala malapetaka. Jadi Imam Hambali itu kunut kalau ada masalah. Mau menyalahkan Imam Hambali? Nah, jangan. Jadi ada orang kunut, ya sudah biarkan. Cuma jangan dikait-kaitkan dengan ormas. Oh, Mursa kunut NU, berarti Imam Syafi'i NU. Oh, setelah kunut dari Imam Hanafi, berarti Imam Hanafi Muhammad. Tidak boleh itu, tidak boleh. Ada berani yang mengatakan Imam Syafi'i NU? Tidak ada kan? Jadi kalau ada orang mau kunut, ya sudah kunut. Namanya ikut Imam Syafi'i. Ya. Mau sudah ada. Itu masih ayat Quran, Pak. Belum hadis Nabi belum. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberikan taufik dan hidayah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya lanjutkan sebentar Pak ya. Dan sunnah sekarang bahwa harus ikut sunnah Nabi. Dalam sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa in kullu bid'atin dhalalah." Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati, maka menjadi kewajiban bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Baru wa sunnata ulafar rasyidin, baru setelah itu sunnahnya para ulafar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat-sahabat yang lain. Mahdiyim min ba'di, yang senantiasa dalam petunjuk-petunjuk Allah, min ba'di, sesudahku. Jadi cuma dua perintahnya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah ulafar rasyidin, mahdiyyin min ba'di, setelahku ya, yang mendapat petunjuk, yang senantiasa dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah, min ba'di, sesudahku, kata Nabi. Maka dilanjutkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian segala perkara yang baru dalam urusan agama. Sungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi, tidak boleh kepada yang lain. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahitukum an syai'in ba'da. Apabila aku memerintah sesuatu kepadamu, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu, maka lakukan, kerjakan, laksanakan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu, kata Nabi. Jangan dipaksa pada mampu. Wa idza nahitukum an syai'in fajtanibu. Apabila aku melarang sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah larangan itu. Tinggalkan larangan itu. Cukup dua saja hadis Nabi. Yang ketiga, tadi Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga adalah fatwa ulama.
ulama usul fikih dan ulama fikih. Apa fatwanya? Al aslu fil ibadah at-tauqifu wal idba. Al aslu fil ibadah, dalam melakukan hal-hal ibadah, hukum asal melakukan ibadah, al aslu fil ibadah at-taufiq wal idba. At-taufiq, menunggu perintah. Perintah siapa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada at-tauqif, baru wal idba, baru perintah itu dilaksanakan, diikuti. Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal idba. Hukum asal melakukan ibadah harus at-tauqif, menunggu perintah dulu, menunggu dalil dulu. Jelas dalilnya Al-Quran dan Sunnah, wal idba, baru dikerjakan, baru dilaksanakan. Yang kedua fatwa ulama adalah al-ibadatu haramun illa ma amar, al-mu'ammalatu halalun illa ma naha. Tegas ulama. Al-ibadatu haramun, hukum asal melakukan ibadah haram. Hukum asalnya haram, Pak. Illa ma amar, menjadi boleh, menjadi halal setelah ada amar. Apa amar? Perintah. Kalau tidak ada perintah, haram. Al-ibadatu haramun, hukum asal ibadah itu haram. Illa ma amar, menjadi boleh, menjadi halal setelah ada perintah. Al-mu'amalatu halalun illa ma naha, hukum asal mu'amalah, hukum asal urusan dunia halal. Illa ma naha, kecuali ada larangan. Hukum ini, kalau ibadah yang ditanya dulu ada ndak perintahnya. Jangan ditanya larangannya, Pak. Kalau ibadah, kira-kira boleh larang enggak? Coba Bapak sholat subuh 3 rakaat, ada larangannya? Enggak ada. Kalau sholat subuh mesti 2, karena perintahnya cuma 2. Bapak mau tampil telur tak ada, bisa. Haram. Menjadi boleh illa ma amar, menjadi boleh setelah ada perintah. Sholat subuh perintahnya berapa? 2. Ya 2 saja kerjakan, tidak usah dilebih-lebihkan. Kalau urusan muamalah yang ditanya pertama kali ada ndak larangannya, itu bedanya, Pak. Kalau ibadah yang ditanya pertama kali ada ndak dalilnya, ada ndak perintahnya. Tapi kalau urusan muamalah tanya dulu ada kan ndak larangannya. Kalau ndak ada larangannya, monggo silakan. Monggo silakan. Yang terakhir, Jabul 4 imam madhab. Jabul Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hada ra'yu Abi Hanifah wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi wa man jaa bi ahsana minhu fa huwa aula bis shawab. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan inilah sebagus-bagus pendapat yang dapat kami capai. Orang yang mendatangkan lebih bagus daripadanya, maka ikutilah yang lebih bagus, lebih benar. Yang kedua, idza kana qauli yukhalifu kitaballah wa haditsar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatraku qauli. Bila mana perkataanku menyalahi kitab Allah, Al-Quran dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah olehmu pendapatku itu. Nah, imam madhab tidak nyuruh ikut madhabnya. Kalau tidak sesuai dengan kitab Allah, tidak sesuai dengan kitab Nabi, suruh tinggalkan. Yang diambil mana? Al-Quran dan Sunnah. 2 saja. Ada banyak. Imam Malik, kata Imam Malik, kullu kalami minhu maqbulun wa mardudun
kalamu sahibi hadzal qabri. Setiap omongan dari seseorang itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali omongannya orang yang mempunyai kubur ini, yakni Rasulullah. Karena ketika Imam Malik berfatwa itu sambil menuju ke arah makam Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, "Idza saqal hadits fadribu biqauli aitoh." Bila mana telah ada hadis yang sahih, maka lemparkanlah perkataanku ke dinding saja. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, itu jangan mengambil pendapat Imam Syafi'i. Suruh ngambil apa? Pendapatnya Imam Rasulullah. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Bila mana telah sahih suatu hadis, maka itulah madhabku. Jadi Imam Syafi'i itu madhabnya siapa? Rasulullah. Yang terakhir, yang keempat, dalilnya Imam Hambali, la yuqallid dinaka ahadan. Janganlah engkau bertaklid kepada seseorang dalam hal agama. Tak boleh taklid, tak boleh buntek. Kata Imam Hambali. La tuqallid dinakar rijal fa innahum lam yaslamu ayyaunutu. Janganlah engkau taklid kepada orang-orang tentang urusan agamamu, karena sungguhnya mereka itu tidak akan sunyi selamat dari kesalahan. Itu fatwa-fatwanya imam-imam empat. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Semuanya harus, kata beliau harus ikut kepada Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka hadis sahih itu madhabku, kata Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i itu madhabnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah menerima pencerahan ini, menerima penjelasan ini, ada hikmah dan manfaatnya, ya, bukan untuk mempertentangkan dengan yang lain, tapi kita akan menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar datang dari Allah, datangnya dari Rasulullah, dan juga dari imam-imam yang empat tadi yang sudah sebagian kecil saya sampaikan fatwa-fatwa beliau. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.